Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rengga Wahyudi Saputra Subagio ingin mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga diesel. Perkenalkan, saya Rengga Wahyudi Saputra Subagio dengan NIM 2519 1020 1005. Apa sih PLTD itu? PLTD sendiri ialah pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama untuk menghasilkan energi listrik. Mesin diesel mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik. Kemudian, generator mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik. Gitu. Lanjut. Komponen utama PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yaitu ada mesin diesel sebagai penggerak utama, generator atau alternator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sistem bahan bakar menyalurkan bahan bakar ke mesin. Ada sistem pendingin menjaga suhu mesin agar stabil. Sistem pelumasan mengurangi gesekan antar komponen mesin. Sistem gas buang menyalurkan hasil pembakaran keluar. Dan terakhir ada panel kontrol yang dimana mengatur dan memantau operasi PLTD. Di sini ada juga prinsip kerja. Cara kerja PLTD dimulai dari bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam silinder mesin. Bahan bakar tercampur dengan udara bertekanan tinggi dan terbakar, menghasilkan energi panas yang mendorong piston. Gerakan piston menggerakkan poros engkol, lalu diteruskan ke generator untuk menghasilkan listrik. Nah, sini kita masuk ke kelebihan. Yang pertama, kelebihan PLTD yaitu dapat beroperasi kapan saja atau tidak tergantung cuaca. Yang kedua, proses instalasi relatif cepat dan mudah. Yang ketiga, cocok untuk daerah terpencil dengan kebutuhan listrik mendesak. Nah, tadi kan kita sudah membahas kelebihan. Sekarang kita masuk ke kekurangan, yaitu satu, biaya bahan bakar tinggi, yaitu solar atau minyak diesel. Yang kedua, polusi udara dan suara cukup besar. Yang ketiga, perawatan mesin lebih intensif. Lalu kita masuk ke aplikasi PLTD. PLTD sendiri banyak digunakan di daerah terpencil atau sebagai pembangkit cadangan atau backup power di kota besar. Selain itu, PLTD juga sering digunakan pada proyek konstruksi, perkantoran, rumah sakit, dan industri sebagai sumber listrik darurat. Nah, di sini, di gambar ini, kita bisa melihat yaitu proses konversi energi. Di sini saya akan menjelaskan alur proses gambar di depan ini. Yang pertama yaitu tangki penyimpanan bahan bakar. Itu gunanya bahan bakar solar atau diesel disimpan di situ, di tangki utama sebelum digunakan. Ya. Yang kedua ada penyaring bahan bakar, di mana bahan bakar yang akan masuk ke sistem disaring terlebih dahulu agar bebas dari kotoran atau partikel yang dapat merusak mesin. Yang ketiga ada tangki penyimpanan bahan bakar sementara. Nah, setelah disaring, bahan bakar dialirkan tangki sementara sebagai buffer supply agar pasokan ke mesin stabil gitu. Yang keempat ada pengabut atau injektor, di mana dari tangki sementara bahan bakar disemprotkan dalam bentuk kabut halus ke dalam ruang bakar mesin diesel melalui injektor tersebut atau pengabut. Yang kelima ada mesin diesel. Di situ kegunaannya di ruang bakar, bahan bakar bercampur dengan udara bertekanan tinggi. Yang kedua, ada terjadi proses pembakaran menghasilkan energi mekanik berupa gerakan torak atau piston yang memutar poros engkol.
Yang ketiga ada energi mekanik dari mesin, inilah yang menjadi sumber utama gitu. Yang keenam ada turbo changer, di mana udara masuk dikompresi oleh turbo changer untuk meningkatkan tekanan dan jumlah udara di ruang bakar. Hal ini membuat pembakaran lebih sempurna dan meningkatkan daya mesin. Nah, yang ketujuh ada penyaring gas pembuangan. Gas sisa pembakaran dikeluarkan melalui knalpot sebelum dilepas ke atmosfer. Gas dilewatkan penyaring agar mengurangi polutan. Tuh. Terus yang ke-8 yaitu tempat pembuangan gas. Sebenarnya penjelasannya sama sih sama penyaring gas pembuangan tadi, cuman tempat pembuangan gas ini gas dilewatkan penyaring agar mengurangi polutan tadi itu. Ya, kita lanjut ke 9 generator. Pros, poros mesin diesel yang berputar dihubungkan ke generator. Gerakan mekanik ini diubah menjadi energi listrik melalui prinsip elektromagnetik. Ya. Yang ke-10 ada trafo. Listrik yang dihasilkan generator biasanya bertegangan rendah sampai menengah. Nah, makanya di sini trafo itu berfungsi menaikkan tegangan agar sesuai dengan kebutuhan jaringan tersebut. Gitu. Yang terakhir ada saluran transmisi. Ya. Listrik kemudian disalurkan ke jaringan transmisi dan distribusi untuk digunakan oleh konsumen, rumah, industri, dan fasilitas umum. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.